Dan untuk membahas lebih lanjut tentang penetapan tersangka oleh Polda Jawa Timur ini, kita sudah bergabung di studio Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera. Selamat sore Pak Frans. Selamat sore Metro TV. Ya. Selamat sore juga nih kepada pemirsa Metro TV dimanapun berada. Baik, ya. Pak Frans, apa dasarnya Polda Jawa Timur kemudian menetapkan Tri Susanti sebagai tersangka dalam kasus rasial ini? Ya dasar ya tidak pernah lepas Polda Jawa Timur, siapapun penyidik yang ada di Indonesia tidak akan mungkin lepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 184 KUHP tentang alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan. Bukan Polda Jawa Timur yang menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka sebenarnya. Adalah alat bukti ketika fakta itu menunjukkan bahwa alat bukti yang sesuai dengan 184 KUHP itulah yang kita menjadikan dasar kepada yang bersangkutan untuk kita tetapkan sebagai tersangka. Satu. Alat buktinya ya, apa Pak? Satu ini ya. 7 saksi ahli, ahli pidana, ahli bahasa, ahli tentang ITE, dan ahli komunikasi dan ahli lainnya yang sudah kita periksa dan kita mintain keterangan dan kemudian menyampaikan keterangannya itu dalam berita acara. Inilah yang kita tuangkan dalam berita acara dan kemudian ini menjadi saksi ahli kita di dalam rangka kita mengupas tentang keterlibatan atau peranan daripada TS ini di dalam konten yang sudah kita sita. Konten yang sudah kita sita di Twitter satu, kemudian di Facebook satu, di WhatsApp satu lagi, ada juga di beberapa televisi, saya tidak usah sebutkan konten di televisi, yang menggambarkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu sebenarnya diuji di dalam ahli ini sehingga ahli ini mengeluarkan pernyataannya. Kita tuangkan dalam berita acara itu. Kemudian yang kedua, saksi 22 orang ini yang kita periksa semua menyebutkan mengarahkan ke sana. Nah oleh karena itu materi saya tidak kupas materinya. Sehingga dari dua alat bukti ini, saksi dan saksi ahli ini ditambah lagi dengan barang bukti yang sudah kita sita. Polda Jawa Timur akhirnya melakukan yang namanya gelar perkara dan kita berani menyatakan bahwa TS sebagai tersangka dan Bapak Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Andes Luki Hermawan menyampaikan secara gamblang bahwa Polda Jawa Timur mulai dari hari Kamis sudah menetapkan TS sebagai tersangka dan sehubungan dengan tersebut kita telah mengirimkan pencekalan yang bersangkutan untuk ke luar negeri. Baik, sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi belum ditahan sejauh ini. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Frans, kita akan lanjutkan dialognya usai jeda. Tetap di Prime Time News. Ya, kita akan lanjutkan pembahasannya dengan Pak Frans. Pak Frans, kalau kita lihat Tri Susanti ini kan disebut sebagai koordinator lapangan yang kemudian menggerakkan massa dan terjadi aksi intimidasi dan sebagainya. Akan ditelusuri siapa di balik Tri Susanti ini dan apa sebetulnya motifnya? Pak Kapolda Jawa Timur sudah menyampaikan bahwa awal kita telah menetapkan Tri Susanti sebagai tersangka. Tetapi sekali lagi ini kami tegaskan bahwa penyidikan ini kan dinamis. Dinamis artinya bahwa saksi yang sudah kita periksa 29 dengan kita kaitkan dengan konten yang ada dan saksi ahli yang ada tidak menutup kemungkinan akan berkembang lebih lanjut sesuai dengan analisa dari penyidik yang akan menetapkan formula baik material maupun formil yang nanti akan dicari oleh penyidik. Oleh karena itu Polda Jawa Timur sekali lagi merespon ini dengan cepat agar supaya bahwa kejadian ini mendapatkan legitimasi hukum yang jelas. Kami menerima kritik apapun juga, ya kita open ya dan transparan terhadap apa yang kita lakukan. Oleh karena itu setiap orang yang bertanya, kita siap untuk membuka apa saja yang menyangkut tentang ini. Tetapi sekali lagi tidak di ruang publik ini menyangkut tentang pemeriksaan, menyangkut tentang materi dan sebagainya. Kita akan buka di tempat di mana yang memang sewajarnya penyidikan itu harus kita buka. Tapi ada titik terang tidak? Siapa sebetulnya pihak di balik Tri Susanti ini? Sekali lagi ini saya katakan ya bahwa ada alur yang nantinya kita telusuri. Alur ini kan tadi saya sudah mengatakan bahwa dinamisasi daripada penyidikan ini akan berkembang sesuai dengan apa nanti yang akan didapatkan oleh penyidik. Dan penyidik pasti akan mengungkap ini semua sesuai dengan transparansi yang kita pegang. Ada 6 orang saksi yang dicekal ke luar negeri, bisa
sampaikan sebetulnya hubungannya 6 orang saksi ini dengan Tri Susanti apa? Ada hubungan ya, ada hubungan mereka, yaitu mereka sama-sama di lapangan pada saat itu. Dan mereka ini juga melakukan hal seperti itu. Tetapi sekali lagi bahwa bahasa yang dikeluarkan tentunya akan dianalisa oleh ahli bahasa. Bahasa yang dikeluarkan tentunya akan dianalisa oleh ahli ITE. Bahasa yang mereka keluarkan dari 6 ini tentunya dianalisa. Kami memprioritaskan dulu korlap lapangan sebelum yang 6-6-nya. Karena sekali lagi potensi untuk ke arah sana pasti ada. Biarkan penyidik bekerja dulu sesuai dengan fungsi dan peranannya agar ke depan nanti transparansi ini akan tetap kita lakukan dalam rangka sekali lagi bahwa hukum tetap ditegakkan dalam rangka penegakan hukum yang pasti. Kemungkinan tersangka baru? Nanti kita lihat. Baik, Pak Frans, Tri Susanti ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi sejauh ini belum ditahan. Apa alasannya? Syarat penahanan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentu tidak lepas daripada syarat subjektif ya dan syarat objektif. Ancaman hukumannya yang bersangkutan memang lebih daripada 5 tahun. Kita harus mengakui itu. Tetapi sekali lagi penyidik berkeyakinan bahwa yang bersangkutan tidak melarikan diri. Kenapa tidak melarikan diri? Karena yang bersangkutan adalah pegawai. Pegawai salah satu guru honorer. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan tidak akan mungkin menghilangkan barang bukti. Karena kita sudah sita semua, baik HP-nya, konten media sosialnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita yakin sekali bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan penyidik ini adalah salah satu ruang di mana secara subjektif kepolisian daerah Jawa Timur, penyidik belum melakukan penahanan kepada yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu, kita melihat bahwa kasus ini masih di dalam rangka penanganan kita dan kita akan melakukan analisa sesuai dengan memang perkembangan situasi yang ada dan perkembangan penyidikan itu sendiri. Karena bukti-bukti yang kita lihat bahwa di 6 konten yang ada ini masih ada 6 lagi yang harus kita lakukan pembuktian secara materi maupun formil. Baik, terima kasih Pak Frans Barung Mangera, Kabid Humas Polda Jawa Timur untuk waktunya di Prime Time News. Terima kasih. Dan pemirsa, skema pembiayaan Ibu Kota Baru akan kami bahas usai azan maghrib dan juga headline news pukul 18 waktu Indonesia Barat.